Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Dan apabila ada yang kurang enak badan atau masih sakit, semoga lekas sehat ya. Amin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran KAS atau kisah anak solih ya. Hari ini kita akan mempelajari KAS kisah ke-22 tentang Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada halaman ke-69 ya nak. Nah, kita baca terlebih dahulu ya pendahuluannya. Yuk mari kita baca bersama. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keaslian Al-Quran hingga akhir zaman. Tidak ada yang bisa merubah, menambah, atau mengurangi Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal seluruh Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Para sahabat Nabi pun menulis, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Umat Islam berbondong-bondong menghafal Al-Quran. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di Gua Hiro di kota Makkah. Seluruh Al-Quran berjumlah 30 juz dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 33 tahun. Nah, di sebelahnya, permulaan wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih gua untuk ibadah di malam hari dalam beberapa hari. Nah, itu pendahuluannya ya nak ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam itu apa ya Bu ya? Nah, kita juga bisa mengartikannya mungkin perkataan ya nak ya, supaya kalian paham. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kalam atau perkataan pengajaran ilmu kepada Nabi Muhammad, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad bukan berupa seperti buku ya nak ya, tidak ada lembaran-lembaran, tapi langsung diajarkan melalui lisan. Jadi malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad langsung ya nak ya, langsung diajarkan dan Nabi Muhammad menghafalnya ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membaca Al-Quran tapi menghafal Al-Quran
yang diajarkan langsung oleh malaikat Jibril ya nak ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian juga menghafal sedikit demi sedikit, tidak apa-apa ya nak ya. Begitu juga Nabi Muhammad juga menghafal Al-Quran, karena menghafalnya berangsur-angsur ya nak ya. Al-Quran diturunkan selama 33 tahun. Jadi Nabi Muhammad belajar mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran ketika diturunkan oleh malaikat Jibril ya nak ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian juga ketika menghafal Al-Quran ya, jangan menganggap bahwa harus langsung hafal banyak ya. Tidak apa-apa kalau kalian bisanya menghafal sedikit demi sedikit, itu tidak masalah ya nak ya. Nah, begitulah ini untuk pendahuluannya ya nak ya. Jadi Al-Quran atau wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq? Ya, yang bunyinya Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ya nak ya. Jadi itulah awal wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita baca kisahnya ya. Kisah turunnya wahyu pertama. Di saat datang wahyu pertama, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegang beliau dan memeluk sangat kuat, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegang beliau dan memeluk sangat kuat, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegang beliau kembali dan memeluknya untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah." Setelah itu, cepat-cepat Nabi pulang ke rumah membawa wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa yang terjadi kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. "Aku mengkhawatirkan diriku." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencelakakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang jujur, suka bersedekah, membantu orang lain, dan suka menyambung tali silaturahim." Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengajak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Waraqah binti Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah engkau alami?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah diutus kepada Musa alaihi salam.
Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat nanti engkau diusir kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kau bawa ini, kecuali akan dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu semampuku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada saat kekosongan wahyu. Nah itu ya nak, kisah tentang turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro ya nak ya. Kemudian malaikat Jibril menemuinya dan menyampaikan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selanjutnya kita baca fawaid kisahnya ya. Fawaid kisah. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir ya nak ya dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi ya nak ya. Jangan sampai kita mengimani nabi yang lain ya setelah Nabi Muhammad, walaupun ada yang mengaku-ngaku misalnya ia adalah seorang nabi. Nah selanjutnya yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat penyampai wahyu. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril yang menyampaikannya, yang mengajarkannya, yang menyampaikan kepada Rasul dan mengajarkannya berulang-ulang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal wahyu tersebut ya nak ya. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang terjaga. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab yang dijamin oleh Allah kesucian dan keasliannya ya nak ya. Jadi Allah menjamin kitab Al-Quran ya, kitab suci umat Islam dalam keadaan suci dan juga terjaga keasliannya. Karena itu kita harus meyakini ya nak ya bahwa yang diajarkan di dalam Al-Quran tersebut adalah ilmu-ilmu dan pengetahuan serta nasihat, ancaman ataupun peringatan tersebut adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab-kitab lain tidak Allah janjikan ya, seperti kan sebelumnya pernah juga nabi sebelumnya mendapatkan kitab ya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah itu diturunkan juga oleh malaikat Jibril kepada nabi-nabi sebelumnya, namun kitab-kitab tersebut banyak yang telah dirubah ya nak ya, sehingga Allah tidak menjaminnya bahwa kitab tersebut dalam keadaan yang masih asli ya. Nah kemudian juga karena banyaknya penghafal Al-Quran yang menyebabkan Al-Quran tersebut masih tetap terjaga ya nak, sehingga apabila ada yang mau merubahnya sangat sulit karena banyak hafiz dan hafizah ya yang sudah menghafal kitab Al-Quran, dan semoga kalian menjadi salah satunya ya, amin. Yang keempat, membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci dan berwudu. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran sebaiknya kita dalam keadaan suci ya nak ya. Jadi kita misalnya setelah sholat ya, jadi baca Al-Quran dalam keadaan masih suci, dan setelah berwudu, atau kita mau membacanya sebelum waktu sholat juga bisa, dalam waktu menunggu waktu sholat ya, kita sudah berwudu ya, sudah cuci, kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, membaca Al-Quran di tempat yang bersih dengan menghadap kiblat. Jadi ini adalah adab-adab dalam membaca Al-Quran ya nak ya. Jadi kita berwudu dulu, kemudian menghadap kiblat di tempat yang bersih ya. Selanjutnya, membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Quran. Ta'awudz itu apa ya Bu ya? Ta'awudz itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah itu bismillah ya nak ya. Jadi kita membaca ta'awudz dan bismillah sebelum baca Al-Quran. Kenapa? Ya kita memohon perlindungan kepada Allah ya nak ya saat kita membaca Al-Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan ya nak ya. Kemudian baca bismillah karena kita menginginkan semoga Allah memberikan rahmat ya dan juga keberkahan ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, tidak boleh menjatuhkan dan meletakkan Al-Quran di lantai ya. Tidak boleh ya meletakkan Al-Quran di lantai, sebaiknya diletakkan di meja atau di lemari, di tempat-tempat yang terlindungi dan bersih ya nak ya. Selanjutnya, khusyuk dan tidak boleh main-main atau bercanda ketika membaca Al-Quran. Kalau kalian sedang belajar membaca Al-Quran dan sedang menghafal istilahnya, jangan buat mainan ya Al-Qurannya, dan juga kalian tidak boleh bercanda-canda dalam membacanya ya, dengan serius ya, harus khusyuk ya nak ya. Harus tidak boleh menjadikan bahan candaan ya Al-Quran atau ketika sedang belajar Al-Quran. Nah, jadi demikian ya nak tentang fawaid kisahnya pada hari ini untuk KAS. Dan oh ya, selain membaca ta'awudz dan bismillah untuk membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran kita juga bisa membiasakan diri ya nak membaca ta'awudz dan basmalah atau bismillah ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, karena kita memohon perlindungan dengan membaca ta'awudz ya nak ya, perlindungan dari Allah, dan kita membaca bismillah supaya apa yang kita lakukan menjadi berkah ya nak ya dan berpahala. Contohnya misalnya mau makan ya baca bismillah, mau minum baca bismillah, ketika kalian mau memakai sandal, dan ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, dimulai dengan bismillah. Memotong sesuatu ya, kalian memotong sayuran, membantu orang tua atau menyiram tanaman, bacalah bismillah. Nah, demikian nak, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.